Oke, nama saya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 5 buku IPS topik terbaru tahun 2024 revisian dari HRDK ya teman-teman. Untuk bab 5 itu judulnya adalah Nalcawa Yoil. Nalca itu apa teman-teman? Nalca adalah tanggal ya. Tanggal. Tanggal, saya gedein dulu tulisannya teman-teman biar agak kelihatan ya. Nalca ini diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tanggal seperti ini, kemudian wa diartikan dan, kemudian yoil. Yoil itu apa? Yoil adalah hari ya Hari. teman-teman, seperti ini. Jadi kalau dibaca nalca wa yoil maka diartikan hari dan tanggal. Seperti itu ya. Sini untuk macam-macam hari sudah pernah kita tes hafalan juga di kelas pemula ya Rebun, mulai dari hari, kalau di buku tuh dari hari Senin ya, dari Wolyoil, Hwayoil, Suyoil, Mokyoil, Gemyoil, Toyoil, dan hari Minggu adalah Ilyoil. Seperti itu ya. Jadi yang berbeda hanya bagian depannya saja. Ini teman-teman wajib hafal. Biar apa? Biar nanti ketika bekerja di sana ya Anda tidak perlu repot-repot menghafalkan lagi. Jadi kalau udah hafal dari sekarang itu biasanya akan membekas ya Bun, maknanya tidak gampang lupa seperti itu. Oke ya. Kemudian di bawah ini ada percakapan Yorobun. Sawol Sip Yuk Iri Muson Yo Iri yo. Tanggal 16 bulan 4 itu hari apa kayak gitu ya. Dia nanya katanya, ini kan kalau diakhiri dengan apa namanya, ditandai dengan satuan wol, berarti satuan apa? Satuan bulan ya. Bulan, kemudian il berarti satuan hari. Seperti Hari. ini. Kemudian musen kalimat tanya apa, yoil itu kan keterangan hari. Ya. Jadi dia nanya, di tanggal 16 bulan 4 itu hari apa? Seperti itu kan, musan diartikan dalam bahasa Indonesia itu apa artinya, seperti ini ya. Terus dijawab katanya, huayo iri yo. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan tanggalan ini teman-teman. Tanggal 16 bulan 4 bulan April. Nah, adalah Tuesday. Tuesday itu berarti hari Selasa. Berarti Selasa adalah huayo iri yo adalah hari Selasa. Seperti ini ya. Silakan sambil ditulis teman-teman. Kemudian dilanjutkan ada munbob tata bahasa di sini ya. Tata bahasanya mengenai apa? Mengenai partikel e. Partikel e apabila melekat pada sigan, sigan itu kan keterangan waktu ya Robun. Maka partikel e itu nanti diartikan apa? Diartikan pada. Seperti itu ya. Jadi e-nya itu diartikan pada karena melekat pada sigan. Sigan itu maknanya waktu. Kemudian ada lagi akhiran dalam bentuk lampau. Bunyinya adalah as, os, dan hes. Ada 3 ya Rebun. As, os, dan hes. Di sini hanya ada as dan os saja. Nanti untuk yang hesnya di bawah ada loh. Gitu ya. Kemudian ada lagi tentang owi atau kosakata. Kosakatanya mengenai apa? Mengenai yoil, mengenai hari. Kemudian yang kedua adalah nalcawa guanyon ohi. Kosakata guanyon yang berkaitan dengan apa Sam? Dengan nalca. Nalca itu maknanya adalah tanggal. Seperti ini. Jadi kosakata yang berkaitan dengan tanggal, seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan munwawa jonggo, informasi wa dan jonggo. Munwa Udah. ya. Munwa itu budaya. Jadi Budaya. ada informasi dan budaya. Di sini mengenai apa ya Robun? Mengenai yang nyokwa emnyok. Emnyok itu maknanya adalah tanggalan lunar ya Robun. Lunar itu berarti tanggalan apa ya? Yang berdasarkan bulan. Ya, bulan Januari, Februari, Maret. Nah, itu kan berdasarkan bulan tuh. Namanya tanggalan lunar. Yang emnyok ini wa diartikan dan. Kemudian kalau yang nyok ini ya, kan ada yang nyok nih. Yang nyok itu maknanya adalah tanggalan berdasarkan Masehi. Kayak gini, Masehi itu kayak biasanya kan Masehi yang ini ya, kayak puasa, raja berubah kayak gitu teman-teman kalau di Indonesia tuh. Begitu ya. Jadi ada kalender berdasarkan lunar dan Masehi. Yang nyok itu Masehi, kalau emnyok itu lunar. Begitu ya Robun. Silakan sambil ditulis. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Haksub Mokpio di situ adalah
Il yo irel mal suita, teman-teman itu bisa real suita tuh artinya bisa ya. Bisa malhada berarti berbicara ya. Berbicara tentang apa? Tentang yoil, tentang hari ya Rebun. Ya, jadi nanti teman-teman tuh bisa ngobrol tentang hari. Kemudian ada lagi nalcarel mutko dedap suita. Real suita diartikan bisa, dedap hada artinya adalah menjawab ya. Menjawab dan ada go ya Rebun, nanti diartikan dan. Bisa menjawab dan mutta bertanya tentang apa Sam? Tentang nalca, tanggal, tentang tanggal ya. Seperti ini ya untuk penjelasannya. Silakan sambil ditulis teman-teman. Sudah ditulis belum? Ini yang atas. Sudah. Baik, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah. Oh, kok hilang ya Robun? Oh enggak ya. Saya kira hilang itu. Oke, lanjutannya ke bawah teman-teman. Ada owi. Owi itu apa owi? Adalah kosakata ya. Kosakata yang pertama mengenai yoil. Apa itu yoil? Yoil adalah Hari. ya. Jadi mengenai hari. Kosakatanya mengenai hari ya Robun. Di sini ada macam-macam hari ya, penyebutan nama-nama hari dalam bahasa Korea. Mulai dari hari Senin, Monday itu artinya adalah Senin ya Rebun. Hari Senin itu bunyinya apa? Wol yoil. Kemudian Selasa hua yoil, Rabu su yoil, Kamis mok yoil, Jumat gem yoil, Sabtu adalah to yoil, hari Minggu adalah il yoil. Ini teman-teman nanti wajib hafal ya. Setelah ini ya mungkin sesi hafalannya di rumah saja. Seperti itu, tapi teman-teman wajib hafal untuk pesan dari kita. Kemudian kosakatanya ada tuh yang berkaitan dengan hari. Yang pertama adalah onel. Onel apa onel? Onel hari ini. Hari ini, betul. Onel tuh maknanya hari ini, teman-teman. Kemudian, nah, sebelum onel kan ada kemarin tuh. Kemarin bahasa Koreanya adalah oje, Rebun. Jadi oje itu maknanya adalah kemarin. Ya, kemudian kalau besok itu apa? Besok adalah neil ya. Neil itu maknanya adalah besok, seperti ini. Jadi ada onel hari ini, oje kemarin, neil itu besok. Silakan sambil ditulis teman-teman. Kemudian dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kan hari kerja tuh, hari produktif. Penyebutannya adalah pyongil. Pyongil itu apa artinya Sam? Adalah hari biasa ya. Hari biasa seperti ini. Pyongil. Pyongil dalam bahasa Indonesia diartikan hari biasa. Silakan ditulis ya. Kemudian ada hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu di Indonesia itu penyebutannya adalah weekend. Ya, weekend. Jadi akhir minggu ya, Rebun. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan akhir minggu. Nah, dalam bahasa Korea penyebutannya adalah jumal. Jumal maknanya adalah akhir pekan atau akhir minggu ya, Rebun ya. Akhir pekan seperti ini. Silakan sambil ditulis teman-teman untuk detail kosakatanya ya. Sudah belum? Sudah ditulis? Sudah Sam. Sudah. Oke, kemudian ditambahkan lagi ada kosakata tambahan nih, namanya adalah mail. Apa itu mail? Ada yang ingat sebelumnya mail? Homoniga, mail sijange gayo. Nah, waktu itu kan kita pernah buat kalimat seperti itu ya. Artinya apa? Adalah setiap hari. Betul. Mail itu maknanya adalah setiap hari ya. Oke, kemudian sini ada lagi tips ya, bunyinya tentang musen. Musen itu artinya apa sih, Robun? Yang apa? Nah, di sini maksudnya adalah sebelumnya kan kita belajar tentang yang namanya muot atau muo. Muot atau muo artinya apa? Belum diketahui jawaban oleh lawan bicara ya, Robun. Seperti itu ya. Tetapi kalau musen ini untuk pilihan jawabannya itu sudah diketahui oleh lawan bicara. Maksudnya gimana Sam? Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di kelas pemula. Kalau misalkan ditanya nih, besok hari apa? Ya, saya nanya sama Mas Ahyar misalnya. Mas Ahyar besok hari apa? Mas Ahyar Shinen. Nirin musen yo iri yo. Besok tuh hari apa?
Mas Ahyar sudah pasti akan menjawab salah satu dari 7 pilihan hari. Gitu maksudnya ya. Jadi sudah diketahui, maksudnya lawan bicara saya sudah tahu jawabannya pasti ada 7, salah satunya dari situ. Nah, itu kenapa pakainya musen. Begitu ya, Yorobun. Terus tanya lagi, misalkan kamu lahirnya bulan berapa? Kayak gitu. Sengire onje menikah seperti itu. Atau sengire onje yo. Kapan tanggal lahir kamu? Nah, gitu ya. Ya kalau misalnya tanya tanggal lahirnya kapan, ya otomatis teman-teman nanti jawabannya berupa tanggal, bulan, dan tahun. Nanti kan sudah ada pilihannya ya, Nah, itu pakainya yang musen ya. Kurang lebih begitu. Untuk kalimatnya di sini musen undenge cuaheo. Ini ya, musen berarti yang apa ya. Kemudian undong itu apa? Undong ada olah raga. Coa ada apa itu coa ada? Suka. Jadi kalau kita artikan gimana? Anda menyukai olahraga yang seperti apa? Yang namanya olahraga itu kan banyak teman-teman. Tapi ya kita sudah tahu jawabannya, kayak misalkan badminton, ya, terus ada lagi berenang, ada lagi jalan kaki dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Kemudian ada lagi contoh berikutnya oneri. Kemudian musen yo irio. Sa oneren atau oneri ya. Onel kan berarti hari ini. Musen yang apa? Yoil itu diartikan hari. Jadi dia nanya hari ini itu hari apa, begitu maknanya teman-teman. Nah gitu ya. Kenapa kok pakainya musen? Karena dia nanyanya adalah hari apa. Otomatis kan untuk hari itu ada 7 pilihannya. Itu sudah diketahui jawabannya. Begitu ya. Terus tanya, kamu suka musim apa? Di Korea itu kan musimnya ada 4. Ya itu pakainya yang musen juga teman-teman. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasannya. Bisa dipahami ya Robun untuk musen? 알겠어요? 네. Kalau begitu kita coba lanjutkan lagi ya. 그림을 보고 대화 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan dengan melihat gambar berikut ini, teman-teman. Poin nomor 1, kita bantu jawab bareng-bareng ya. Nomor 1 di sini kalimatnya adalah 오늘이, berarti apa? Hari ini. 무슨 apa? 요일 itu hari ya. Jadi hari ini hari apa 여러분? Hari ini hari apa? Ini adalah 금이에요. hari gem. 요일. Iya betul. Gemyoil. Gemyoil nah teman. Jadi nanti tulisannya adalah seperti ini. Teman-teman dirubah kalimatnya menjadi gemyoil. Silakan ditulis ya. Belum saya edit. Gemyoil. Nah, akhirannya kan sudah iya ya. Gemyoil seperti ini, teman-teman ya. Adalah hari Jumat. Kemudian lanjutannya poin nomor 2 itu kalimatnya adalah neil. Neil itu kapan? besok. Kemudian musen yoiriyo sama ya kalimatnya, berarti besok adalah hari apa? Atau hari apakah besok? Besok hari apa? 수요일이에요. Iya. Hari ini tuh hari Hwayoil. Hwayoil tuh hari apa? Hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Besok hari apa? Besok adalah hari Suyoil. Suyoil tuh hari apa ya, Robun? Rabu. Iya, betul. Rabu. Chongdabeon adalah Rabu ya. Suyoil adalah hari Rabu. Kemudian poin nomor 3 ya. Oneri musen yoiriyo. Hari ini hari apa? Adalah hari Kamis. Iya, Chongdabeon adalah Mokyoil. Mokyoil. Ya, Mokyoil adalah hari Kamis. Kemudian lanjutannya di poin nomor 4 terakhir teman-teman. Neiri musen yoiriyo. Besok tuh hari apa besok? Chongdabeon adalah Hwayoil. Oke, bener ya. Hwayoil adalah hari. Hwayoil itu hari apa? Selasa ya, Yorobun. Wolyoil, Hwayoil. Senin itu Wolyoil, Selasa itu Hwayoil. Kurang lebih seperti itu ya mengenai hari, teman-teman. Kemudian dilanjutkan halaman 92 mengenai munbob. Munbob itu apa? Adalah tata
Tata bahasa. Betul. Tata bahasa di sini adalah partikel e. Partikel e dalam bahasa Indonesia apabila melekat pada waktu maka diartikan pada ya. Jadi artinya adalah pada. Untuk e sendiri artinya ada 4 ya Hirobun. Masih ingat e artinya apa aja? Pada. Betul ya. Keempatnya itu dibacanya adalah di, ke, per atau pada. Seperti itu ya. Yang melekat pada waktu maka diartikan pada ya Rebun. Ini kan shigan. Shigan tuh maknanya adalah waktu, teman-teman. Gitu ya. Shigan tuh waktu. Silakan sambil ditulis. Oke, kemudian kita coba lanjut ke bawah. Ada contoh nih. Contohnya adalah Woryo ire ilheo. Berarti gimana? Ilhada artinya adalah bekerja Yorobun. Kemudian iryo ire, e-nya diartikan artinya apa? Pada. Berarti pada, bener ya. Jadi e-nya itu diartikan pada di sini. Kemudian wolyoil hari apa? Senin. Betul. Jadi saya bekerja pada hari Senin. Seperti itu teman-teman untuk cara mentranslate-nya ya. Dari belakang. Jadi saya bekerja pada hari Senin. Kemudian lanjutannya di sini ada lagi gemyo ire yongwarel buayo. Yongwarel buayo dari yongwa itu film, boda itu melihat. Berarti kan apa? Sini adalah menonton film ya. Yongwarel buayo diartikan menonton film. Gemyo ire, e-nya diartikan pada ya. Ini diartikan pada. Kemudian gemyoil hari apa? Hari Jumat. Seperti itu. Jadi saya menonton film pada hari Jumat. Seperti itu Yorobun. Kemudian ada lagi jumare suioyo. Suioyo berarti istirahat. Jumare pada akhir pekan. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasan daripada pengaplikasian partikel e. Oke? Bisa dipahami ya Robun? Paham, Sam. Oke, betul ya kalau paham. Kemudian ada lagi partikel e yang melekat pada keterangan waktu hari ini, besok, kemarin dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ini Robun ada lagi. Onere yongwarel buayo. Berarti gimana kalau kita artikan pada hari ini kita menonton film atau saya menonton film pada hari ini. Dari belakang ya sama ya karena tidak ada partikel subjek. Jadi kita artikan dari belakang. Yongwarel buayo berarti diartikan menonton film. Kemudian e-nya diartikan pada, masih pada kapan? Onel, hari ini ya. Oke, hari ini seperti ini teman-teman. Jadi saya menonton film pada hari ini. E-nya diartikan pada teman-teman. Tapi bisa juga sih diartikan langsung hari ini saja juga boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian sini ada lagi tips ya, enen sigane natananen yang menunjukkan waktu. Oke, ini beda lagi ya. Kalau yang ini nanti diikuti keterangan tempat ya Robun, maka bisa diartikan ke ya. Contohnya darashinen, ya, dara berada di perusahaan. Ini kan mengenai apa? Keterangan waktu ya, keterangan keadaan ya Robun. Ini kan ada dara, kemudian ita itu diartikan ada ya Robun. Nah, kalau diartikan ada otomatis sini apa? Ada ke perusahaan atau ada di perusahaan. Jongdapun adalah ada di ya. Jadi jawabannya adalah ada di perusahaan. Seperti itu. Bukan ada pada perusahaan. Seperti kurang tepat ya kalau diartikan ada pada perusahaan. Kemudian ada lagi yang ini pukam sinen, Mas Pukam. Cibe gayo. Berarti pergi di rumah, pergi ke rumah, pergi pada rumah. Sunda pun adalah pergi ke betul. Nah, karena kemarin kita bahasnya adalah untuk partikel e diartikan di, ke, per, pada. Tergantung nanti konteks kalimatnya seperti apa. Begitu ya. Jadi partikel keterangan e diartikan bisa di, ke,
per atau pada. Seperti itu teman-teman untuk penggunaannya ya. Kayak ada Grimel Bogo munjangel seseo, tulislah permasalahan dengan melihat berikut ini ya. Contoh nomor 1 il, kemudian swida. Berarti gimana kalimatnya? Menjadi, saya beri contoh satu dulu. Menjadi ire seperti ini. Kemudian setelah itu swida berubah menjadi yo seperti ini ya, yo. Maknanya apa saya? Maknanya apa ya Rebun? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan saya istirahat, terus nya diartikan di iya betul. Jadi saya istirahat, kemudian nya diartikan pada, bukan di ya teman-teman. Pada iryoil, apa itu? Hari Minggu, betul. Seperti ini untuk cara menjawabnya. Gitu ya. Saya beristirahat pada hari Minggu, teman-teman. Kemudian dilanjutkan ya. Poin nomor 2, kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 2, ini kalimatnya adalah huayoil. Kemudian byongwone gada. Berarti kalimatnya gimana? Kita rubah di sini menjadi, silakan dijawab Yorobun. Huayoil, byongwon gayo. Oke. Huayoil, ire. Byongwone gayo. Nah, betul ya. Byongwone ga yo. Akhirnya dari kata gada berubah menjadi gayo seperti ini. Di sini partikel e-nya ada 2. Bener nggak ya Robun? Bener ya, ada 2 ya. Nah, partikel ini artinya beda ya Rebun. Antara yang ini, yang depan dan yang belakang ini itu berbeda artinya. Kita coba artikan dari belakang ya. Berarti gimana? Saya, gayo itu apa gayo? Pergi ya. Saya pergi seperti ini. Kemudian byongwone, berarti apa diartikannya? Di, per, atau apa artinya ini? Artinya adalah ya, betul. Saya pergi ke Byongwon. Byongwonnya itu apa? Artinya ya Rebun? Rumah sakit. ya, betul. Saya pergi ke rumah sakit seperti ini. Kemudian, nah, iryo ire. Berarti artinya apa? Di sini. Pada, betul. Apa ini? Puasa. Ya, saya ada yang kurang ini penulisannya Robun. Nah, seperti ini harusnya. Sorry. hari Selasa. Iya, hari Selasa. betul ya. Pada hari Selasa. Astaga, harus lupa terus. Oke, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya ya. Jadi ada 2 partikel e di situ, tetapi maknanya berbeda tergantung dari penggunaannya. Seperti itu ya. Saya pergi, di sini diartikan ke Byongwon rumah sakit, lagi berarti pada wayoil hari Selasa. Kenapa diartikan pada? Karena diikuti oleh keterangan waktu ya. Ini kan keterangan hari. Seperti itu. Kemudian yang ini kenapa diartikan ke? Diikuti keterangan tempat. Gitu ya. Lanjut ya Robun. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk jawabannya? Bisa ya? Insya Allah bisa Sam. Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan ke poin nomor 3 teman-teman. Ini agak panjang ya. Nomor 3 ini kalimatnya gimana? Mokyo il, kemudian miyong shire gada. Berarti kalimatnya gimana ya Robun? Menjadi Mokyo il, terus miyong sile gayo. Oke, sebentar Gayo. ya. Mokyo ire, kemudian miyong shire gayo. Oke, akhirannya adalah gayo yang untuk bentuk informalnya. Kalau kita artikan gimana ini? Berarti pergi ke salon rambut terus
terakhirnya adalah pada hari Sabtu. Mokyoil adalah hari Kamis. Kamis ya, adalah hari Kamis teman-teman. Jadi kalau kita artikan saya pergi ke salon. Myeongshire berarti ke salon ya, gayonya diartikan pergi. E-nya di sini pada, Mokyoil itu hari Kamis. Seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Silahkan sambil ditulis, saya rasa Anda bisa ya ngikutin yang ini. Kemudian dilanjutkan di poin nomor 4 terakhir. Ini kalimatnya adalah Toyoil ilhada. Berarti gimana kalimatnya? Toyo Jadi, ile terus? ilheo. Iya, betul. Toyo ile ilheo. Iya, bener ya. Dari kata ilhada berubah menjadi ilheo. Kenapa jadi ilheo? Semua yang berakhiran hada untuk kata kerja apabila dirubah menjadi informal maka perubahannya menjadi heo. Ya, hada menjadi heo. Seperti itu. Jadi perubahannya toyo ire ilheo. Maknanya apa? Bekerja pada hari toyoil. Apa itu toyoil? Sabtu. Sabtu, betul. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Tidak saya tuliskan terjemahannya. Nanti teman-teman bisa menuliskan sendiri di bagian ininya ya. Apa namanya? Bagian ini, translatean ininya seperti itu. Oke. Kita coba lanjutkan. Ke bawah teman-teman. Nomor 2 ya, Grimel Bogo Bogiwa Gachi Dewa Wansong. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan gambar dengan melihat gambar berikut. Yang sama dengan contoh dengan melihat gambar berikut. Contoh ya, nomor 1. Wolyo ire moheo. Apa yang Anda lakukan pada hari Wolyoil? Wolyoil hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin ngapain? Sini gambarnya adalah berbelanja di pasar. Maka kalimat Koreanya gimana ya Robun? Jongdabun adalah si jange gayo. Nah ini kan untuk aktivitasnya sudah ada, tetapi teman-teman diminta untuk mengisi bagian keterangan waktunya. Ya, berarti gimana caranya? Yang pertama lihat dulu si jange gayo pergi ke pasar. Itu ada di hari Senin. Berarti gimana kalimatnya? Dirubah menjadi kayak gini. Wolyo ire moheo. Kalimatnya begitu ya. Nah, bagian sini nomor 1 berarti gimana? Nomor 1 undong heo. Undong heo kapan undong heo? Di hari Suyoil. Suyoil. Berarti jumlahnya adalah suyo ire kayak gini. Moheo. Suyo ire terus Moheo. he yo seperti ini ya. Aduh, ini salah lagi. Mo-nya kayak gini. Mo heo seperti ini teman-teman ya. Suyo ire mo heo. Apa yang Anda lakukan di hari Suyoil? Hari Suyoil itu hari Rabu ya. Karena kan di sini posisinya adalah berolahraga tadi Jorobun gambarnya. Jadi kita ngikutin gambar. Kemudian yang poin nomor 2 gimana jawabannya? Nomor 2 itu shopping heo, berbelanja. Maka jongdabun adalah Toyo ile terus toyo ire mo heo. heo. Silakan ditulis ya. Nomor 2 toyo ire mo heo. Sambon dan nomor sabon silakan nanti dikerjakan di rumah. Gampang ya itu ya Robun. Tinggal ditambahkan saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dewa. Dewa itu apa? Dewa il adalah percakapan yang ke-1 ya Robun. Oke, saya akan coba putarkan ya, mohon ditunggu. Oke, dengarkan ya 여러분. 푹함 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk percakapannya. Kita coba bahas yang pertama di sini percakapan antara Mas Kalo dengan Mas Pukam. Mas Kalo nanya katanya, Pukam sih Mas Pukam. Jumare mo heo. Heo di sini diartikan melakukan ya Robun. Kemudian
melakukan seperti ini. Kemudian muo diartikan apa, diartikan pada, kemudian jumal maknanya adalah akhir pekan ya. Nah seperti itu. Jadi dia nanya, Mas Pukam, apa yang Anda lakukan pada akhir pekan? Seperti itu. Pukam shi jumare mo heyo. Terus Mas Pukam merespon katanya, toyo ire 한국어를 공부해요. Berarti gimana artinya Yorobun? Saya 공부해요. Apa itu 공부해요? Belajar. 한국어. Apa itu 한국어? Bahasa Korea. Bahasa Korea, betul. Kemudian iryoire, berarti diartikan apa? pada hari Sabtu. Iya, betul. Harus ingat ya, pada hari Sabtu. Kata iryoir berarti Sabtu, teman-teman. Seperti itu untuk terjemahannya. Kemudian dilanjutkan, katanya kan di sini kalimatnya jumal, akhir pekan, berarti ada 2 hari. Makanya dilanjutkan dari hari saya belajar bahasa Korea pada hari Sabtu. Kemudian undongheo. Undongheo itu apa? Olahraga Olahraga. E-nya diartikan pada kemudian iryoir, hari Minggu. Betul ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi dia mengatakan katanya di hari Sabtu dia tuh belajar bahasa Korea, kemudian berolahraga pada hari Minggu. Seperti itu ya Yorobun. Kemudian lanjutannya Mas Kalo bertanya kembali, katanya o늘은, masih ingat o늘 artinya apa? hari ini. Hari ini, betul. Hari ini 뭐해요? Berarti artinya apa 뭐해요? Melakukan apa? Iya. Kenapa? Anda sedang Melakukan apa? melakukan apa? Heo kan diartikan melakukan ya Yorobun dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian kalimat tanya muo diartikan apa, seperti ini. Jadi hari ini Anda sedang melakukan apa, atau hari ini kamu lagi ngapain kalau misalkan bahasa gaulnya ya. Terus direspon katanya o늘은, hari ini 영화를 보아요. Apa itu artinya 영화를 보아요? Adalah Nonton film. Film, Yo menonton adalah film. film gitu ya, jadi menonton film. Sudah ditulis ya Robun untuk arti perkatanya? Oke, kita lanjutkan ke bawah. Bagian DDP buayo, coba jawablah teman-teman. Sini ada perintah untuk coba jawablah. Kalimat 1 pertanyaan adalah Bukam Shiren, Mas Bukam, Mail 한국어를 배워요. Apakah setiap hari belajar bahasa Korea? Ini mail setiap hari ya. Kemudian 한국어 berarti artinya bahasa Korea Yorobun ya. Ini diartikan bahasa Korea 한국어. Kemudian bewo itu maknanya adalah belajar. Seperti ini. Jadi dia nanya, apakah Mas Pukam belajar bahasa Korea setiap hari? Jawabannya adalah Anio. Iya, Jungda pun adalah yo seperti ini ya. Anio tidak. Berarti Pukam Sinan Jumare Kamsinan. Tuyoil. kombi atau beboyo juga boleh, sama aja ya. Jungda pun anio tidak ya. Kemudian poin nomor 2, Pukam Shinon Iryo Ire Moheo. Apa yang dilakukan Mas Pukam pada hari Iryoir, hari Minggu? Dia ngapain sih hari Minggu? Adalah Undung heo. Iryo Ire undong heo. Iya benar ya, Jungda pun adalah Undung heo. betul ya. Ini berdasarkan yang mana? Saya berdasarkan sini teman-teman. Ya, Toyoil itu Hanggukorul Gongbuheo, belajar bahasa Korea. Pada hari Minggu dia olahraga. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman.
Ada Jeshidwin Pyoyon Walyong Hayo Dewa Boseo. Cobalah bercakap-cakap mengikuti ekspresi di bawah ini. Ini ya. Hari Sabtu kalimatnya adalah berolahraga kemudian memasak. Kalimatnya gimana? Menjadi toyo ire muheo. Apa yang Anda lakukan pada hari Sabtu? Kemudian jawabannya adalah undong heo. Artinya apa undong heo? Olahraga. Betul. Kemudian balik nanya. Natsanan shinen toyo ire muheo. Kalau Mbak Natsanan, apa yang Anda lakukan ketika hari atau pada hari Sabtu? Terus dijawab katanya Jonan Yoriheo. Kalau saya memasak katanya Robun. Kurang lebih begitu ya untuk contoh pengaplikasiannya. Kita coba lanjutkan ke bawah di bagian pronouns atau barem. Sini pronounsnya adalah mengenai partikel i ya. Sebelumnya kan kita pernah bahas tuh di bab 4 berarti ya. Untuk i sendiri, kalau misalkan posisinya di awal kata ya, sebelumnya kan di awal kata, itu dibacanya tetap i ya Rebun. Di awal kata contohnya ija, isa. Nah, itu kan karena di awal kata maka dibacanya i. Kalau sekarang i ini posisinya selain di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Nah, ini rata-rata di akhir ya adanya ya Rebun. Itu bisa diartikan ya, dibaca sebagai kata ganti kepemilikan, bisa juga dibacanya i seperti itu ya. Kita coba dengarkan untuk audionya ya teman-teman. Ini ada audionya untuk bareng. 1. 주의 주의 강의 강의 예의 예의 2. 사랑의 사랑의 우리의 우리의 Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini maknanya gimana Sam? Yang pertama adalah untuk yang poin 1 tadi kan tulisannya jui, tapi dibacanya adalah jui. Kenapa kok jadi jui? Karena di sini sebagai bukan kata ganti kepemilikan ya, tapi memang posisinya adalah untuk huruf i tadi ada di belakang, bukan di tengah. Maka dia dibacanya i. Begitu ya. Ini juga sama nih. Gangi. Ya, gang itu kan maknanya adalah apa namanya? Gangi, gang itu sungai kalau nggak salah teman-teman ya. Kemudian ye dibacanya adalah ye. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan poin nomor 2 ini digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan nya ya Robun. Ya, sepatu ini miliknya ayah kayak gitu. Kemudian ada lagi di sini adalah sarange ya. Sarange itu kan cinta, berarti cintaku. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi uri. Berarti dirubah menjadi urie seperti itu ya. Teman-teman kita atau kita semua seperti itu ya. Kalau yang di belakang ini nanti dibacanya adalah seperti ini. Jadi untuk i sendiri maknanya berubah-ubah ya. Bisa dibaca i apabila selain di awal. Kemudian i juga bisa dibaca apabila sebagai kata ganti kepemilikan yang diartikannya adalah nya. Seperti itu. Kurang lebih begitu sih teman-teman untuk penjelasan mengenai pronounsnya ya. Saya tidak bisa terlalu detail juga. Oke. Cukup jelas ya teman-teman. Lanjut ya Robun. Lanjut ya. Lanjutannya adalah mengenai kosakata yang kedua. Kosakata yang kedua teman-teman, Anda boleh perhatikan ke sini ya. Oke, tentang nalca guanyon owi berarti apa? Kosakata guanyon yang berkaitan ya. Yang berkaitan dengan apa? Dengan nalca tanggal. Itu. Jadi kosakata yang berkaitan dengan tanggal. Apa aja, Sam? Dari atas ya. Ada biasanya sih dari tengah ya, Robun. Namanya adalah ibondal. Ibon berarti kali ini dal adalah bulan. Berarti kalau kita artikan gimana ibondal? Maknanya adalah bulan ini
Ya, Ini. Ibon tuh kali ini, Rebun. Berarti kalau Ibon dal diartikan bulan ini. Kemudian ada lagi kalau yang kemarin adalah jinandal. Jinan itu maknanya lalu. Ya, dal itu kan bulan. Berarti kalau jinandal Bulan lalu. bulan lalu, betul. Kemudian ada lagi daem. Daem itu maknanya adalah ke depan gitu ya. Jadi belum terjadi depan. Maka diartikan apa? Daem dal bulan depan. depan, betul. Sambil ditulis ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk penulisannya. Kemudian di sini diajarkan mengenai penyebutan bulan. Kita juga udah pernah belajar sebelumnya ya di kelas pemula bab 2 teman-teman. Yakni penyebutan tentang nama-nama bulan. Nama bulan dalam bahasa Indonesia itu kan biasanya kita familiar dengan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Begitu ya. Kalau di Korea itu penyebutannya menggunakan bilangan Shino yang il samsa oyuk cilpal sampai dengan nanti ratusan. Kemudian ditambah dengan akhiran wol bulan. Contoh bulan Januari. Januari itu kan bulan 1 ya. Maka penyebutannya adalah irwol. Ya, irwol. Seperti itu. Jadi il ditambah dengan wol. Nah, seperti apa Sam? Contohnya seperti ini. Ini ada il ditambah dengan wol. Il itu 1 dalam bilangan Sino Korea. Ditambah dengan wol satuan bulan. Wol adalah satuan bulan, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Anda boleh sambil ditulis untuk keterangannya. Jadi bulan 1 atau Januari dalam bahasa Korea penyebutannya adalah irwol. Kemudian yang berbeda ya. Kalau 2 berarti kan iwol. Ya, 3 berarti samwol. Kayak gitu ya, Yorobun. Yang berbeda adalah di bulan 6 dan bulan 10. Maksudnya gimana bedanya Sam? Bedanya adalah teman-teman perhatikan ya, 6 dalam bilangan Sino kan penyebutannya adalah yuk. Begitu ya. 6 itu kan penulisannya ya kalau dalam di Sino itu adalah yuk seperti ini. Harusnya kan yukwol teman-teman. Bener nggak? Harusnya itu yukwol, tetapi di sini pengecualian teman-teman nanti mengucapkannya adalah bukan yukwol tapi langsung yuwol. Ini seperti contoh ya. Jadi gioknya hilang seperti itu. Jadi penyebutannya untuk bulan 6 adalah yuwol. Bulan 10 harusnya adalah sipwol. 10 kan dalam bilangan Sino penyebutannya adalah sip. Seperti ini. Tapi nanti teman-teman penyebutannya bukan sipwol, adalah siwol. Jadi biepnya dihilangkan. Seperti itu ya Robun. Jadi irwol, iwol, samwol, sawol, owol, yuwol. Ya. Itu untuk nama-nama bulannya. Sampai dengan nanti yang belasan. Kalau 12 berarti shib iwol. Seperti itu. Bisa dipahami untuk bulan ya Robun? Bisa. Saya baik, kalau bisa kita lanjutkan. Sini ada lagi namanya adalah il. Il adalah satuan hari. Ini sudah pernah kita bahas di kelas pemula teman-teman untuk macam-macam satuan ya. Satuan hari namanya adalah il ya. Jadi nanti tanggal berapa, kalau tanggal diikuti dengan satuan hari yaitu satuan il. Kemudian ada lagi jinanju. Ju maknanya adalah pekan ya. Kalau ada kata jinan berarti kita artikan gimana? Adalah pekan lalu ya, pekan lalu teman-teman. Jinan itu maknanya lalu. Kemudian ada lagi ibonju, berarti artinya apa? Pekan depan. Ini betul. Terus ada lagi damju. Apa itu damju? Adalah pekan Depan. betul ya. Sungdapen adalah pekan depan. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasannya. Sambil ditulis teman-teman. Oke. Kemudian ini ada onel ya. Onel berarti artinya apa onel? Hari ini. Seperti ini ya. Sambil ditulis supaya teman-teman tidak lupa. Oke, lanjutannya di sini ada sutja. Kalau itu ditanya Sam, ya. kalau minggu lalu, minggu ini, minggu depan itu Minggu lalu bisa juga ya? jinanju. Sama sih sebenarnya pekan Bisa dan juga minggu itu. itu. Ya kan keterangannya adalah lebih ke pekan gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Jadi pakainya tetap jinanju ya Robun. Terus kita lanjut dulu ya. Lanjut di bagian sutja. Sutja itu apa Sam? Sutja adalah angka. Ya, angka di sini maksudnya adalah angka untuk bilangan Sino.
Kenapa kok bilangan Sino ya? Teman-teman perhatikan, satunya di sini penyebutannya adalah il. Kalau yang bilangan asli kan satu itu hana atau han. Begitu ya. Jadi il, i, samsa, oyuk, cilpal, gusip. Nah, ini kan berarti bilangan Sino Korea Yorobun ya. Angka Sino Korea seperti itu ya. Sino Korea. Nah, ini teman-teman. Oke. Ini wajib hafal ya. Teman-teman wajib hafal nih bilangan Sino, bilangan asli itu kan sudah pernah kita pelajari, jadi harus tetap ingat. Terus ada lagi Jangyeon. Jangyeon itu apa? Jangyeon adalah tahun Akhir tahun. Ini Tahun lalu. Tahun lalu. iya betul, tahun lalu. Ada ore. Ore itu apa? Ore adalah tahun Tahun ini Yorobun. Nenyon. Nenyon apa nenyon? Tahun depan. depan. Seperti itu ya. Tahun Jadi ini depan. kata-kata tentang tahun, teman-teman. Ada tahun lalu, tahun depan, dan tahun ini. Tahun ini tuh ore, kalau tahun depan adalah nenyon. Kalau tahun lalu adalah jangmyeon. Tulisannya jaknyeon tapi dibacanya jangmyeon ya. Kemudian ij, onje itu kalimat tanya berarti apa artinya? Onje, Kapan? kapan, betul. Ya. Menanyakan apa? Waktu. Iya, waktu. Terus sengil apa sengil? Sengil adalah Ulang tahun. Ulang tahun. tahun, betul. Cinggu apa cinggu? Teman. Teman. Cinggudel berarti teman, gitu ya. Teman. Kemudian ada lagi keike. Keike itu apa keike? Kue. Kue. Ada lagi myeokguk. Apa itu myeokguk? Sop Sup? laut. Iya, betul. Sup. Benar ya, sup rumput laut. Ada guk. Guk itu maknanya adalah sup, teman-teman. Ya. Kemudian ada lagi tips ya, onje myochwol, myochil, onje myochwol, myochil, myochiren. Jadi kalimat pertanyaan mengenai waktu kapan, kemudian berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Sigani nalcarel mural tesai digunakan ketika bertanya tentang tanggal atau waktu, teman-teman. Contoh kalimatnya ini ya. Oneri hari ini myochwol myochirieyo. Hari ini tanggal berapa, tanggal dan bulan berapa, kayak gitu ya Yorobun. Myochwol itu kan berarti bulan. Myochil ya. Itu myochil diartikan adalah tanggal berapa, tanggal dan bulan berapa. Sekarang itu tanggal dan bulan berapa sih? Onren myodol myochirieyo kayak gitu. Kemudian Sawal yo ireyo adalah bulan 4 tanggal 5 atau tanggal 5 bulan 4. Seperti itu juga boleh sih menerjemahkannya. Kurang lebih begitu ya untuk tipsnya. Kemudian lanjutannya yang ini teman-teman. Ada Gerimul Bogo Dewa Wansong Asio sempurnakanlah percakapan dengan melihat gambar di bawah ini. Ini kan ada 6 Juni bulan 6 sorry ya. Bulan 6 tanggal 21 teman-teman. Ya, terus ditanya nih, oneri myodol mochirio. Hari ini itu tanggal dan bulan berapa? Tanggal berapa berarti Yorobun? Jongbun adalah Isipin Isipil. dari Isip. bulannya dulu berarti ya. Ini adalah Bulan dari dulu. bulannya dulu Oh. penulisannya. Berarti Bulan dulu. Wal Yuwol. Yuwol. Yuwol kemudian Isipil isip iril iye iyeyo. Kayak gini ya, silakan ditulis. Yuwol isip iril. Nah gitu ya. Di sini kan ada dari bulan 6 kan tulisnya adalah yu bukan yuk. Ya, kemudian isip il itu 21. Kemudian satuan hari adalah il. Isip iril seperti itu. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 gimana? Oneri myodol myochirieyo. Hari ini tanggal dan bulan berapa? Berarti pal Palwal terus Cil Ciril. iya, Cil- Cirilio. Seperti itu ya. Adalah bulan 8 tanggal 7. Nah, Parwal Cirilio seperti itu.
Lanjut nomor 3 여러분. 오늘이 몇 월 며칠이에요? Ini bulan berapa? Berarti 정답은 adalah 10월. Terus 10월 20일. il gitu ya. Jadi i-nya agak panjang nanti teman. Dibacanya adalah 10월 20일 seperti itu. Jadi i-nya agak panjang untuk membacanya. Adalah bulan 10 tanggal 22. Kemudian dilanjutkan ya Robun. Terakhir poin nomor 4. Gimana jawabannya? Menjadi Samwal Samwol. Kemudian setelah itu ilsipO isip oil. Ini ya, isip oil. Iye yo akhirannya. Bisa ya Robun untuk cara menjawabnya? Bisa ya? Sudah ditulis belum jawabannya? Sam itu berarti yang il itu hari ya? Iya, il yang belakang ini adalah satuan hari. Yang belakang ini ya, teman-teman. Tuan hari. Ini satuan hari bagian sini. Aduh, mana nih? Ya, ini. Aduh, nggak mau diblok lagi dia. Mana ya? Ya, ini teman-teman. Ini satuan hari. Ini juga sama ya. Yang belakangnya itu satuan hari yang ini nih. Nah, kalau yang ini kan satuan bulan. Satuan bulan, betul. Begitu ya. Kenapa kok kelihatannya kok kayak ilnya ada 2 kayak gitu kan? Itu satunya tuh untuk keterangan hari, teman-teman. Satuan hari itu kan bunyinya il. Nah, kadang nanti di listening mengecoh ya Robun. Misalkan ship il. Nah, terus sama ship iril. Ini kan beda, teman-teman. Kayak gitu ya. Sudah ditulis? Kalau sudah kita coba lanjutkan. Kita lanjut ya. Oke, lanjutannya di Moonbob yang kedua di tata bahasa. Oh, belum ya. Tata bahasa yang kedua adalah bunyinya as, os, dan satu lagi apa? Yes. Hes. Yes. Oke, ketiganya ini diartikan apa ya Robun? Kalimat Dalam bahasa Sudah. Indonesia diartikan apa? Sudah. Telah atau sudah ya. Kalimatnya kalimat apa ini? Kalimat lampau. Masih ingat ya? As, os, dan has. Nah, penggunaannya masih ingat nggak? As digunakan untuk kata benda, kata sifat yang berakhiran Vokal A dan vokal O. A dan O A dan bawah. O. Betul ya. Kalau yang os gimana? Berarti kata benda Selain vokal kata A sifat dan O. berakhiran selain vokal A dan vokal O. Betul. Kalau yang has untuk Ada. Berarti ada. ada. Benar ya teman-teman. Contoh kalimatnya ini ya. Jada huruf terakhirnya vokal A maka berubah menjadi jasoyo. Jadi langsung ya Yorobun ja terus soyo seperti ini. Jadi shotnya di bawah. Soyo. Kemudian ada lagi mokta. Berarti gimana? Mokta itu kan huruf terakhirnya adalah giok. Giok itu selain dari vokal A dan O bawah. Ya, berarti kategorinya masuk di yang os. Berarti mokta ditambah dengan osoyo. Jadi mogosoyo dibacanya seperti itu. Ya, artinya apa? Telah makan. Yang ini telah tidur atau sudah tidur. Kemudian ada lagi yang akhiran hada berubah menjadi hes. Contohnya ini ilhada menjadi ilhesoyo seperti itu. Bisa ya Robun? Bisa ya? Oke, kita coba masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada Changnyeone Hanguke wasoyo. Berarti gimana? Saya wasoyo telah datang ya. Saya telah datang Hanguke. Berarti artinya apa? Korea. Iya, betul. Ke Korea. Ke Korea, kemudian Changnyeone. Berarti diartikan pada tahun. Tahun. Iya, benar. Jawabannya adalah pada tahun lalu. Seperti ini ya untuk penjelasannya. Sambil ditulis teman-teman boleh.
Jangyone diartikan pada tahun lalu. Kemudian ada lagi oje pangel mogosoyo. Nah, ini ada keterangan kata-kata waktu ya. Oje itu maknanya apa oje? Kemarin. Ya betul, kemarin. Kemudian setelah kemarin teman-teman dilanjutkan ke bagian sampingnya yang belakang. Mogosoyo berarti telah makan. makan. Pang apa pang? Roti. Betul. Jongdaben adalah kemarin saya telah makan roti. Oje pangel mogosoyo. Kemarin saya sudah makan roti, itu juga boleh sama ya. Lanjutannya Jinanjue shopping hiyo. Berarti gimana kalau kita artikan? Pekan lalu saya telah berbelanja. Oke, ini bisa diartikan dari belakang dulu ya. Saya telah berbelanja. Kemudian ada partikel diartikan pada ya. Ini baru diartikan pada nih. Pada baru ke depan. Apa itu? Pekan lalu. Iya, itu ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk jawabannya. Bisa? Jinanju maknanya adalah pekan lalu. Bisa ya Robun? Oh, sudah ditulis belum ini? Udah. Oke, kita coba lanjutkan ya ke poin nomor 1. Grimel bogo munjangal wansong. Sempurnakanlah permasalahan dengan melihat gambar berikut ini. Nomor 1 adalah oje. Titik. Berarti gimana? Oje huisae ga so gasoyo ya. Jadi situ adalah kalimat dari kata gada berubah menjadi gasoyo. Berarti huisae kemudian ga soyo seperti ini. Silakan ditulis ya. Oje huisae ga so, ini kan kalimatnya adalah pergi ke perusahaan. Terus diminta dalam bentuk lampau, maka perubahannya menjadi oje huisae ga soyo. Kalau kita artikan gimana, Sam? Berarti kemarin dari sini ya. Kemarin. Kemudian saya telah pergi atau sudah pergi kemana? Ke Huisa apa Huisa? Perusahaan. Oke, benar ya. Jadi kemarin saya sudah pergi ke perusahaan gitu ya. Oje Huisai gasoyo. Dilanjutkan poin nomor 2 ya Robun. Orangnya sedang minum kopi. Berarti gimana kalimatnya? Oje kopirel Masoyo. Iya betul. Ya, kopirel dari kata mashita berubah menjadi masyosoyo. Ya kalimatnya kan telah ya Rebun. Oje kopirel kemudian mashita berubah masyo. So sorry. Masyos ya. Masyosoyo. Seperti ini teman-teman ya tulisannya. Silakan ditulis. Ini kan dari kata mashida tulisannya. Nah, itu dirubah menjadi kalau akhiran oyo kan jadinya masyoyo ya, masoyo. Masyoyo langsung. Tapi ini kan akhirannya adalah bentuk lampau. Jadi masyoshoyo seperti itu. Begini ya teman-teman jawabannya. Jadi kemarin saya telah minum atau sudah minum kopi. Masyos diartikan sudah minum. Aduh. Oke, begini ya teman-teman. Silakan sambil ditulis. Oke, jangan lupa dibisukan ya setelah menyalakan audio. Kemudian poin nomor 3 gimana ini? Berarti oje televisional Gasoyo. Betul. Nah, dari kata Salah, ada Sam. berubah menjadi buaso. Aduh, ini salah lagi ya. Televisional kemudian buah soyo seperti ini ya. Artinya gimana? Berarti kemarin saya telah atau saya sudah menonton
TV ya. Ini buas itu maknanya adalah sudah menonton atau telah menonton. Begitu ya teman-teman untuk artinya. Silakan ditulis. Kemudian ada lagi terakhir oje, berarti huisa eso wisae ya, il so yo. Gini teman-teman, jongdaben adalah huisae il hesoyo. Kayak gini ya. Jadi kemarin saya telah bekerja di perusahaan. Begitu ya Robun, kurang lebih untuk penjelasannya ya. Il hesoyo dari kata ilhada ya. Ilhada kalau yang berakhiran hada kan harusnya jadi heyo. Nah, karena di sini kalimatnya lampau berarti il hesoyo. Sudah ditulis? Telah bekerja ya maknanya. Silahkan ditulis. Kemudian lanjutannya di poin nomor 2. Krimul bogo bogi wagachi dewarol wansong hasil. Sempurnakanlah gambar mengikuti perintah di sini ya. Contohnya ya. Awal isit cire mo heso. Apa yang Anda telah lakukan pada tanggal 27 bulan 5. Tanggal 27 bulan 5 ini ya. Jongdaben adalah berbelanja di pasar. Maka jongdaben adalah shopping hesoyo, telah berbelanja. Begitu ya Yorobun. Karena hari ini tuh tanggal 30, otomatis yang tanggal 27, 29, 21, 6, 10 itu adalah yang lalu. Artinya sudah berlalu Yorobun. Maka akhirannya digunakan akhiran has atau as, os atau has tadi. Begitu ya. Nah, di sini kan berbelanja itu shopping hada. Berarti dirubah menjadi shopping hesoyo. Begini ya. Kemudian poin nomor 1 nih, Anda boleh perhatikan apa yang Anda telah lakukan pada tanggal 6 bulan 5. Tanggal 6 bulan 5 adalah menonton film. Maka jongdaben gimana Yorobun? Yongwa rel Yongwarel terus kata kerjanya Wasoyo. apa? Iya betul. Buasoyo. Seperti ini. Artinya apa? Yongwarel buasoyo telah menonton film. Begitu ya. Kemudian dilanjutkan apa yang Anda telah lakukan pada tanggal 10 bulan 5. Jongdaben adalah olahraga. Bahasa Koreanya apa? Adalah undong soyo. Benar ya. Hesoyo seperti ini. Oh, salah. Nah, jadi saya telah berolahraga. Begitu ya. Kemudian poin nomor 3. Gimana nomor 3 jawabannya? Jinanjue wayo ire moheo. Apa yang Anda telah lakukan pada hari Hwayoil? Hwayoil itu apa? Hwayoil itu hari Selasa ya. Pada hari Selasa Jinanju, pekan lalu. Kan hari ini tuh hari tanggal 30 ya. Nah, di sini pekan lalu berarti yang di sini. Nah, hari Selasa berarti tanggal 21 ini adalah belajar. Belajar tuh berarti apa? Gongbu soyo teman-teman. Ya, bukan gongbu heyo. Gongbu hesoyo telah belajar. Begitu ya. Kemudian terakhir, poin nomor 4. Oje mo hesoyo. Kemarin Anda telah melakukan apa? Kemarin tuh berarti tanggal 29 adalah memasak. Berarti kalimatnya menjadi yori hesoyo. Saya telah memasak. Begitu ya untuk penjelasannya. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk akhiran as, os, has? Bisa ya Robun? Oke, lanjut ya. Di poin berikutnya, Dewa percakapan yang kedua. Mengenai apa, Sam? Sini kita coba putarkan nanti, teman-teman.
Oke, ini ya. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak dulu. 생일이 언제예요? 5월 20일이에요. 생일에 뭐 했어요? 친구가 기숙사에 왔어요. 케이크를 먹었어요. Oke, seperti itu teman-teman untuk percakapannya. Sini mengatakan katanya 생일이 언제예요? Ulang tahun Anda. 생일 itu maknanya adalah ultah ya. Ultah Anda kapan? Onje itu artinya kapan. Yang ini ya. Ulang tahun Anda kapan? Katanya awal isip irieyo adalah tanggal 20 Bulan bulan 5. Terus dijawab sengire mohesoyo, apa yang telah Anda lakukan pada acara ulang tahun ya. Terus dilanjutkan katanya cingguga kisuksae wasoyo, saya was. Nah, was itu maknanya adalah datang atau telah datang ya. Saya datang ke Gisuksa asrama, ke asrama teman. Oh sorry ya, cingguga berarti subjeknya dari cinggu, artinya teman ya Rebun. Dari teman dulu diartikannya ya. Teman-teman datang ke asrama. Asrama siapa? Asrama saya ya Rebun. Seperti itu. Asrama si subjek tadi ya. Kemudian keikerel mogosoyo, lalu kita makan mogos ya. Makan cake artinya adalah kue. Oh, ada yang kurang. Seperti ini. Jadi pahami teman-teman. Jadi nanti diartikannya dari yang enggak dulu ya untuk yang ini. Cingguga gisuk saya wasoyo. Teman-teman saya datang ke asrama. Ini yang ini saya tidak tuliskan untuk terjemahannya ya, teman-teman, nanti bisa diartikan muhes berarti telah melakukan kemudian mu apa diartikan pada acara ultah. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang ini ada bisa baca ya. Kemudian ada kalimat tanya darashi mas dara shengiren onjeyo, ulang tahunnya kapan? Dara tuh ulang tahunnya kapan? Jungdaben adalah awal. Awal Sip'i. Awal isipil. Sip Iril. Awal, kemudian isip Bil. il. Oh, ada yang salah ya. Isip il iyeyo, seperti ini akhirannya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya darashinen sengiri moheso. Dara itu telah melakukan apa pada acara ulang tahunnya adalah keikerel mogosoyo. Bisa, ini jawabannya ada dua ya. Bisa cingguga gisuksae wasoyo sama keikerel mogosoyo. Kita tuliskan yang keike aja ya. Keikerel mogoso. Nah, seperti ini ya Rob. Jadi makan kue tanya. Gisuk saya keikerel mogoso itu juga boleh ya. Oke, silakan sambil ditulis. Kemudian dilanjutkan ada lagi Jeshin Dwin Pyoyon Walsyong Dewa Buseo. Cobalah bercakap-cakap dengan ekspresi yang ada di bawah ini. Ini apa ya Rebun? Sup rumput laut ya. Ini adalah makanan khas yang wajib ada ketika acara ulang tahun. Nah, salah satunya adalah sup rumput laut. Terus Shiwal, kemudian Iril Miyokuk Mokta, berarti pada tanggal 1 bulan 10 makan sup rumput laut. Kalimatnya gini, Sengiri Onjeyo, ulang tahun Anda kapan? Adalah tanggal 1 bulan 10. Kemudian Anda telah melakukan apa pada acara ulang tahun tersebut? Katanya Miyokugel Mogosoi, saya telah memakan sup rumput laut. Begitu ya untuk penjelasan yang ini. Kita lanjut ke bawah mengenai Yuyonghan Pyoyon ini useful ekspresi. Jadi kayak penggunaan ekspresi teman-teman. Adalah muo derigeso. Ini biasanya di kalimat penawaran ya. Jadi mau pesan apa atau
mau dibawakan apa? Derida itu kan maknanya bisa dibawakan ya teman-teman. Juda derida maknanya adalah memberi. Jadi bisa diartikan mau pesan apa atau mau dibawakan apa, seperti itu ya. Kita coba tulis ini. Mau dari geso, ini dalam kalimat honorific ya. Mau di mau pesan apa? Atau bisa juga mau di apa, begini. Oke, begini ya teman-teman. Nah, contohnya Sonim mudrigeso, paman mau pesan apa? Bibimbap juseo, tolong beri saya bibimbap. Seperti itu ya. Jadi ini dalam bentuk honorific ya Rabun, dalam bentuk yang hormat. Kurang lebih begitu untuk penjelasannya ya. Lanjutannya kita masuk ke Munbob. Bukan Munbob, adalah Munwawa Jongbo ya. Jadi informasi, informasi dan budaya ya. Agak panjang ini teman-teman, jadi harus simak ya. Buahnya diartikan dan. Oke, kemudian sini ada yang nyokwa emnyok. Emnyok itu dalam bahasa Indonesia diartikan kalender lunar. Lunar. Kenapa ada yang angkat tangan? Dan yang nyok itu adalah kalender Masehi. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi yang nyok itu maknanya adalah kalender Masehi. Kalau emnyok maknanya adalah kalender lunar. Gini ya, saya akan coba kecilkan untuk fontnya. Oke, teman-teman boleh perhatikan ke sini. Emnyokwa, yang nyokwa emnyok ya. Jadi kalender lunar dan kalender Masehi. Masehi itu berarti berdasarkan matahari, kalau lunar berdasarkan bulan ya, Robun. Ya, di sini dia berdasarkan bulan. Yang Januari, Februari, Maret. Nah, kalau yang Masehi berdasarkan apa? Matahari. Ini kalau nggak salah seperti ini ya untuk berdasarkannya. Oke, kemudian kita akan coba bahas untuk kalimatnya. Hangguke 달력을 보면 ya, berarti dari myon ya Robun. Myon diartikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Artinya adalah jika, seperti ini. Jika boda itu artinya adalah melihat. Anda boleh tulis di sini melihat. Jika Anda melihat dalyok, tanggalan atau kalender ya. Dalyok itu kan kalender. Ini kalender Hangguke nya Korea. Seperti ini. Anda boleh sambil ditulis teman-teman. Jika Anda melihat kalendernya Korea, ken sucawa hamke jaken sucaro nalcaga jokyon inen gosol bulsu ismnida. Ryosu ismnida diartikan bisa. Anda bisa, poda diartikan melihat ya. Anda bisa melihat ya. Jokya inen. Nalcaga jokya inen. Tanggalan sini. Jokyo inen artinya adalah yang tertulis ya. Yang ditulis juga boleh kayak gini. Yang ditulis ro diartikan dengan suja. Suja itu artinya angka teman-teman. Anda boleh tulis ya. Angka seperti ini. Jadi tanggalan yang ditulis dengan angka. Jaken ini berarti diartikan, nah n-nya diartikan yang di sini. Yang kemudian jakta itu maknanya adalah kecil teman-teman. Jakta itu artinya adalah kecil. Oke, seperti ini ya. Hamke itu artinya bersama. Bersama wa dengan. Kemudian suja angka yang besar. Ken diartikan besar. Ini ya, ken artinya adalah besar. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita baca gimana Sam? Berarti jika Anda melihat tanggalannya Korea, maka Anda bisa melihat ya.
Anda bisa melihat atau bisa menemukan, itu juga boleh ya, bisa menemukan tanggalan yang tertulis dengan angka yang kecil bersamaan dengan angka yang besar, seperti itu. Jadi nanti di tanggalannya itu ada angka yang kecil sama angka yang gede, ya Rebun. Kemudian dilanjutkan ya ini saya coba berikan tanda dulu biar teman-teman bisa tidak salah melihat. Kemudian ada lagi jakta tuh kecil ke sini ya. Terus ada lagi boda ke sini melihat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita coba lanjutkan ya untuk translatannya. Kemudian ken berarti angka yang besar ya. Berarti kita artikan dari sini. Suca itu kan tadi artinya angka. Ken artinya adalah besar. Angka yang besar tadi yong yakal kijunero hana caigo. Merupakan ya, igo diartikan merupakan teman-teman. Merupakan tanggalan. Nah, kan berupa tanggalan. Han yang oke. Yang gijunro. Yang gijun itu maknanya adalah berstandarkan kayak gitu ya. Yang berstandarkan. Oke. Gijun Anda boleh ditulis di mana ya? Di sini ya. Yang berstandarkan. Yang berstandarkan yang berstandarkan yang nyok itu apa? Adalah kalender Masehi, Robun. Kalender Masehi seperti ini. Maksudnya gimana sih? Jadi angka yang tertulis besar di tanggalan tadi merupakan yang tertulis berdasarkan ya Robun, berstandarkan yaitu kalender Masehi. Jadi angka yang gede-gede itu dia ngikutnya adalah standar ke kalender Masehi. Dan ada go ya, go diartikan dan. Jakan sujanan angka yang kecil ya, jakta itu kan artinya kecil ya Rebun. Jadi angka yang kecil itu amnyogel gijunero hanan nalca imnida adalah tanggalan yang merupakan Rebun, yang merupakan gijunero berstandar atau berstandarkan kayak tadi ya. Nah, kita artikan langsung standar saja deh. Berstandarkan emnyok tanggalan lunar seperti itu. Jadi kalau yang tulisannya kecil itu berdasarkan lunar, tapi kalau yang tulisannya gede berdasarkan kalender yang nyok atau Masehi. Seperti itu ya. Dilanjutkan Hanggukesonen di Korea, kita coba tulis di bawah. Di Korea seperti ini. Yang nyok gua hamke emnyogel ajik sayong hagi temune ya. Temune diartikan karena ya Robun. Karena sayong hagi temune. Karena ada kata ajik ya. Ajik itu artinya masih. Kemudian sayong hada digunakan. Oke, berarti kalau kita artikan gimana? Di Korea karena masih digunakan tanggalan emnyok. Emnyok itu berarti yang lunar ya Robun. Lunar hamke bersama ya. Bersamaan dengan, nah guanya kan diartikan dengan tuh. Nah, ini diartikan dengan bersamaan dengan Masehi seperti ini. Maka pada tanggalan juga atau pada tanggalan pun E-nya diartikan pada. Kemudian dalyok itu maknanya adalah kalender atau tanggalan. Pada kalender ini juga boleh ya. Oke, kita geser biar pas. Pada kalender do diartikan pun. Pada kalender pun yang nyokwa emnyogel hamke pyosihejunen. Maknanya adalah pyosihejunen itu bertuliskan ya, atau dituliskan. Dituliskan seperti ini, hamke bersama. Oke, dituliskan bersama
kalender lunar dan ya kesini Rebun kalender Masehi. Seperti ini ya, kalau kita translatekan memang agak panjang jadinya teman-teman untuk per kata tuh. Jadi kalau kita artikan gimana, jika teman-teman melihat kalendernya Korea, maka Anda bisa menemukan tanggalan yang tertulis dengan angka yang besar dan angka yang kecil. Kemudian angka yang besar tadi merupakan yang mengikuti standar atau yang bersestandar kan adalah kalender Masehi. Dan angka yang kecil tadi maka merupakan standar mengikuti kalender lunar. Jadi kalau angkanya kecil itu ngikutnya lunar ya teman-teman. Kemudian Hanguk Kesonen di Korea yang nyokwa hamke mnyokal ajik sayong hagi temune, karena masih menggunakan mnyok yaitu tanggalan lunar bersamaan dengan tanggalan Masehi ya. Jadi pada kalender pun Yorobun yang nyokwa nyogel hamke pyoshi henjumnida, dituliskan bersama dengan kalender lunar dan kalender Masehi. Jadi nanti di kalendernya itu tulisannya gabung Yorobun antara yang tulisan yang tanggalan lunar dan tanggalan Masehi itu digabung. Kayaknya di Indonesia juga sama teman-teman ya. Jadi di dalam tanggalan Indonesia juga sama tuh, ada yang Masehi, ada juga yang kalender bulan seperti itu. Kurang lebih begitu ya. Terus kita coba lanjut, di sini ada lagi Huisana hakyo jongbu giguan dengel iljongen. Berarti dari sini iljong maknanya adalah jadwal ya. Jadwal seperti ini denge emang seperti ya, jadwal seperti jongbo giguan yakni kepemerintahan ya. Kepemerintahan. Nah ini saya geser ya karena mepet sekali. Jadwal seperti kepemerintahan. Kemudian hakyo itu apa? Sekolah. Kemudian ada lagi huisana berarti atau huisa berarti perusahaan. Ini Robun. Jadi jadwal seperti kepemerintahan atau sekolah ya. Modu semuanya. Modu itu artinya semua ya Robun. Semuanya itu yang nyokel gijunero hamnida. Gimana maksudnya? Ditetapkan atau bersetandarkan. Seperti ini. Ini kan ada gijunero. Gijunero itu maknanya adalah standar ya Robun. Bersetandarkan. Yang nyok itu apa? Tanggalan Masehi. Jadi kalau misalkan kegiatan sekolah, kemudian kepemerintahan sama jadwal perusahaan gitu ya, ngikutnya nanti liburnya libur Masehi. Ya gitu ya teman-teman. Ini saya coba tempelkan dulu biar Jongbu Giguan. Nah ini kesini, terus yang ini kesini. Ini ya. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman di kalimat berikutnya. Gwangbokjorina, 한글화등, kemudian 국경일이나 법정 공휴일도. Nah, berarti dari sini ya. 공휴일도. Oke, 공휴일 maknanya adalah hari libur umum. Nah, seperti itu ya. 공휴일 itu artinya hari libur umum. Hari libur umum ya, 법정 ya. 공휴일 kemudian ina atau Gukyeongil berarti hari libur nasional ya. Hari libur nasional seperti ini. Deng itu bisa lain-lain atau seperti teman-teman. Ini pakainya seperti ya. Seperti hangelnal berarti apa? Hari hangel ya. Hari hangel. Nah atau kemudian Gwangbokjeol, hari kemerdekaan. Seperti ini, hari kemerdekaan Gwangbokjeol. Kemudian dilanjutkan ya.
juga yang yoki gujunero. Jadi ditetapkan yorobun. Ini donya diartikan juga ya. Juga ditetapkan gujunero. Ditetapkan menggunakan apa? Menggunakan kalender Yangnyeok. Yangnyeok itu apa? Yangnyeok adalah Masehi. Jadi masih tetap pakai Masehi. Seperti itu. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasannya. Saya coba tempelkan sini. Kemudian hari libur nasional. Oke, hari Hangelnal berarti hari Hangul, teman-teman. Nah, ke sini ya. Lanjutannya, oke, gerona akan tetapi. Oke, gerona itu artinya akan tetapi, teman-teman. Akan tetapi, contoh myeonjorin sonarina chuseokun. Hari raya Chuseok atau hari raya Solal yang merupakan in. Ini tuh artinya adalah yang merupakan ya, saya tulis di sini. Oke, ini artinya adalah yang in ya, ini ya. Yang merupakan Myeongjol, hari hari libur ya. Myeongjol itu maknanya hari libur. Oke, saya tulis sini hari libur ya, yang merupakan hari libur Jontong. Jontong itu apa Jontong? Tradisional ya. Jadi yang merupakan hari libur tradisional ditetapkan ya, ditetapkan menggunakan kalender apa? Mnyok, berarti pakainya lunar ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kita tarik ya, biar nanti teman-teman tidak kesulitan untuk mentranslate. Nah, ini diartikan yang merupakan. Kemudian ada lagi jontong. Jontong itu tradisional. Myeongjol. Myeongjol itu artinya adalah hari libur. Seperti ini ya. Oke, lanjutannya ya. Lanjutannya berarti sini Greso jadi, teman-teman. Jadi atau maka dari itu. Greso itu bisa dan lalu kemudian. Nah, tadi sudah artikan jadi juga. Lalu deh ya, biar enak lalu. Hanggukeun di Korea, begitu ya dari sini. Di Korea, Yangnyeok irwol iril gua emnyogel irwol iril Hese cetnari dubonce isemnida. Dubon isemnida. Isemnida tuh maknanya adalah ada ya rebunnya ini ya. Jadi kita artikan ada. Jadi di Korea ada. Kemudian dubon. 2 kali ya. 2 kali. Seperti ini. Sehe cotnal. Cotnal itu maknanya adalah hari pertama. Atau tanggal 1. Sehe itu tahun baru. Nah, seperti ini ya Rebun. Jadi lalu di Korea itu ada 2 kali. Kayak gini ya. Saya coba tuliskan 2 kali ya Rebun. 2 kali cotnal. Cotnal itu adalah hari pertama atau tanggal 1 ya Rebun. Ya. Tanggal 1 tahun baru yaitu pada tanggal 1 bulan 1. Penyebutannya adalah di bulan apa itu? Emnyok. Emnyok adalah bulan lunar ya. Jadi pada tanggalan lunar, tanggal 1 bulan 1 yakni di kalender lunar, dan kita tambahkan dan tanggal 1 bulan 1 di kalender Masehi. Seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya Rebun. Kalau tanggal 1 bulan 1 di lunar itu berarti Imlek. Ya, kalau di tanggal 1 bulan 1 Masehi itu berarti 1 Januari Rebun. Apa kebalik ya? Yang 1 Masehi kayaknya deh yang Imlek itu kalau nggak salah ya. Nanti coba teman-teman boleh dicek ulang ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Kemudian Grigo. Ya, kemudian seperti ini. Geine itu maknanya pribadi ya. Chungyoga, Chungjong duinen Hanggukesonen, di Korea itu menghargai agama yang ada, begitu ya. Ini diartikan di Korea seperti ini. Di Korea Jungjo duinen berarti maknanya adalah menghargai. Menghargai Jungjo. Jungjo itu maknanya adalah agama.
Gein. Nah, gein itu maknanya masing-masing lah di sini ya. Gein itu artinya pribadi atau diartikan masing-masing. Masing-masing ya. Kemudian karena di Korea menghargai agama masing-masing seperti itu. Nih ya. Yesus nim gua buja nim me tengsoniri. Jadi hari lahir ya. Ini artinya adalah hari lahir. Gong yu irinde. Semuanya libur katanya. Ini teson artinya hari lahir. Hari lahirnya siapa ini? Buja. Buja itu berarti Buddha ya Robun. Ini diartikan Buddha. Hari lahirnya Buddha. Kemudian ada lagi dan Yesus ya. Yesunim itu artinya adalah Yesus. Seperti ini. Jadi di Korea karena menghargai agama masing-masing, maka hari lahirnya Buddha dan Yesus ya, modu gong yu irinde. Semuanya ini semuanya itu dibuat menjadi hari libur, gong yuil. Gong yuil itu maknanya hari libur ya, Rebun. Jadi semuanya itu diliburkan. Ya, kalau nggak salah sih di Indonesia itu yang kenaikan Yesus Kristus itu juga libur ya teman-teman. Jadi toleransinya sama tinggi di Indonesia juga seperti itu. Makanya begitu ya. Saya coba charger dulu. Ini habis. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman. Nah, lanjutannya kemana? Ini ya Rebun. 예수님의 ta 생일은 크리스마스 12월 15일은. Nah, berarti di sini ya. Pada tanggal 25 bulan 12 merupakan hari Christmas yang merupakan ada in ya. Yang merupakan hari lahirnya Yesus. Ini ya, ini diartikan hari lahir. Seperti di umat Kristiani biasanya teman-teman. Hari lahirnya Yesus. Kemudian 양력 기준으로 부처님이 tangsel sipil. Jadi pada bulan tanggal 8 bulan 4 merupakan hari lahirnya Buddha dengan Gijunro yang ditetapkan sebagai di kalender apa? Kalender lunar ini ya, kalender lunar. Ini pakainya kalender lunar. Kalender lunar, kemudian itu di situ ditetapkan pada tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 8 bulan 4 ya, merupakan hari lahirnya Buddha. Buddha Gama kalau nggak salah itu namanya ya. Bujanim. Nah, seperti itu. Gijunro diartikan di standarkan ya. Berstandarkan seperti itu. Nah, berstandarkan Gijunro dengan berstandarkan itu juga boleh ya. Oke, kemudian Emnyogel Gijunoro Ginyom Hamnida. Diperingati. Ginyom Hada itu artinya adalah memperingati atau diperingati. Diperingati dengan berstandarkan kalender apa? Kalender Masehi. Oke, berarti yang Masehi yang mana? Di sini yang Masehi itu berarti yang ini, Robun. Yang Yesus itu pakainya kalender lunar, kemudian kalau yang Bujanim pakainya yang kalender Masehi. Seperti itu ya. Oke, sudah ditulis belum? Sudah ditulis? Halo ya, Robun. Sudah saya. Oke, sudah ya. Bisa kita lanjutkan di kalimat terakhir teman-teman. Anda boleh perhatikan ke sini. Sengire gyongwedo ya. Gyongwe jika ya. Jika ini ada jongwe ya apa gyongwe diartikan jika ya, Robun. Seperti ini. Jika ulang tahun. Kemudian yang nyokel gijunero hanen sarami itko. Ada juga orang ya. Ita itu diartikan ada.
kemudian saram itu orang. Ada juga orang yang memperingatinya ya, berstandarkan atau mengikuti ya. Jadi jika ulang tahun, ada juga orang yang berstandarkan atau ngikutin standarnya itu di kalender Yangnyok. Yangnyok itu apa? Yangnyok adalah Masehi. Ya, ngikutin standarnya adalah di kalender Masehi kayak gitu. Kemudian ya, dan ini kan ada go ya, maka diartikan dan ada juga orang, ini dari belakang ya Robun, ada juga orang yang membuat standarnya itu berdasarkan kalender Lunar. lunar, betul. Ada juga tuh yang pakai kalender lunar. Kayak misalkan kalau kita kan ngikutnya di tanggal di bulan Januari kayak gitu ya, berarti ngikutnya apa itu? Pakainya lunar berarti teman-teman, bukan yang Masehi. Oke, kemudian iroke ya. Oleh karena itu ya, iroke yang nyokwa mnyoki hamke seigo iyoso, karena ya ini kan diartikan karena, dengan iroge berarti dengan begitu ya, dengan begitu dikarenakan kalender lunar dan kalender Masehi itu digunakan secara bersama. Hamke sego maknanya adalah digunakan secara bersama. Oke, seperti ini. Ini aso oso diartikan karena ya. Ya, ini dengan begitu deh biar enak ya. Iroke dengan begitu. Dengan begitu karena kalender lunar dan kalender Masehi digunakan atau dipakai secara bersamaan. Cinca sengire anin naren bekwa jomi byongwon deng ngerobuto gogeknim sengil cukahamnida ranan munjarel badan hepeningi iro nagido hamnida. Iro hagido ismida maknanya adalah sering kali terjadi begitu ya. Seringkali terjadi happening, nah, kejadian atau suatu kejadian. Seringkali terjadi suatu kejadian yang mendapatkan ya. Sini diartikan yang, bata itu mendapatkan ya Robun. Yang mendapatkan munja itu apa? Pesan ya. Pesan yang berbunyi customer, gogeknim itu maknanya adalah pelanggan ya. Jadi gogeknim itu Anda boleh tulis ya Robun, gogeknim artinya adalah pelanggan. Saya tuliskan di sini aja ya. Ya, di sini mengatakan katanya, jadi seringkali mendapatkan pesan yang berbunyi selamat ulang tahun kepada pelanggan, atau pelanggan selamat ulang tahun. Dengro buto ya, dari siapa? Ini diartikan dari ya teman-teman. Dari siapa ya Robun? Byongwon, rumah sakit. Jadi dia mengatakan selamat ulang tahun dari rumah sakit atau dari mall Bekwajom. Mall. Jadi kadang ada yang ngechat di SMS itu ya Robun, mengatakan katanya selamat ulang tahun. Padahal ini kan dibilang katanya cinca sengiri anin nare. Ya, padahal sesungguhnya cinca itu sesungguhnya. Sesungguhnya bukan hari ulang tahun orang tersebut. Ya, kenapa kok bisa salah? Karena tadi ada dua penggunaan, yaitu ada orang yang ngikutinnya di kalender lunar, ada yang ngikutinnya di kalender Masehi. Kalau misalkan kitanya pakai kalender lunar ya, terus mall atau rumah sakit itu ngertinya kita ngikut Masehi ya, nanti ketika pas ulang tahun menurut mereka ya, padahal kita belum ulang tahunnya, seperti itu. Jadi di sini terjadi kesalahpahaman ya gitu ya. Maksudnya adalah cinca tadi sesungguhnya ya, jadi dia mengatakan katanya
Jadi bukan ulang tahun yang sesungguhnya, padahal itu bukan tanggal lahir yang sesungguhnya, seperti itu. Makanya begitu ya teman-teman. Sengil itu ulang tahun, anin berarti yang bukan, atau diartikan bukan, seperti ini. Oke. Seperti itu ya Robun. Kemudian nal adalah harinya. Ya, jadi bukan hari ulang tahunnya, padahal sesungguhnya bukan hari ulang tahun orang tersebut. Begitu ya. Agak panjang nih ya untuk penjelasannya. Gimana? Kira-kira sudah ditulis belum? Bisa dipahami nggak kira-kira ya Robun? Bisa ya? Waktunya nyampe habis nih, sampai 8:30 kita. Oke, kita coba lanjutkan di poin berikutnya untuk yang ilgi. Sudah ditulis semua belum tadi? Untuk yang Munbob, Pak Jongbo. Udah, Sam. Oke, kalau sudah poin nomor 1 jawabannya gimana ini Robun? Dam dan Noah guanggi inen gosel muas menikah. Jadi hal yang berhubungan dengan kosakata berikut adalah Cirwal ship oil. Berarti bulan 7 tanggal 15. Mengenai apa ini? Jongdabun adalah Sigan. Jongdabun adalah naca ya. Oh sigan mah waktu teman-teman. Berarti kalau waktu hubungannya dengan jam. Sini lebih tepatnya adalah kenalca adalah tanggalan. Kayak gitu ya. Irem nama gejol itu adalah musim, nalca itu tanggalan, sigan itu waktu. Kita lanjutkan di poin nomor 2, toyoil dan ilyoil. Berarti hubungannya dengan apa Yorobun? Hari. Adalah dengan hari, betul ya. Jongdabun yang mana? Jumal. Jumal. Kenapa kok Jumal Yorobun? Karena di situ adalah harinya Toyoil dan Iryoil, hari Sabtu dan hari Minggu. Berarti maksudnya akhir pekan. Begitu ya. Pyongil hari biasa, Jangso itu tempat, Jumal akhir pekan. Kalau Mulgon artinya adalah barang. Begitu ya. Kemudian poin 3 dan 4 Daem Jung Mitchell Chin Bubuni ya, Bubuni berarti yang digaris bawahi dicari yang benar ya Robun, seperti itu. Nomor 1 ya, nomor 1 Ojangga Isoyo. Kira-kira benar atau salah? Jongdaben adalah salah. Itu Kak. Siapa ini yang suaranya geruduk-geruduk gitu? Headsetnya dilepas dulu ya, suaranya geruduk. Yunda. Kayunda headsetnya dilepas aja nggak apa-apa. Ojangi isoyo. Harusnya adalah pakai partikel i Robun, seperti ini ya. Ojangi isoyo. Ini kita gedein ya. Aduh, kurang gede teman-teman. Mana tadi? Nah, di sini ya. Harusnya pakai yang i. Nanti kita pakai 9 aja deh. Ojangi isoyo seperti ini. Nah, kemudian ada lagi poin nomor 2, Jonan Nongbui anim nida. Berarti harusnya apa? Nongbuga. Betul ya, nongbuga anim nida. Terus ada lagi poin nomor 3, televisional buayo. Benar atau salah? Televisional Salah. Harusnya lo. Iya betul, harusnya ini partikel objek ya. Terus nomor 4, Sonseng Nimen Hangguk Sara Mimnida. Benar atau salah? Jungdabun adalah Majayo. Jawabannya benar ya. Sabo Nimnida. Jawabannya 4. Benar. Oke, kurang lebih seperti ini untuk jawabannya. Kita geser dulu ya. Nah, kemudian poin nomor 4, yang benar yang mana Yorobun? Adalah yang nomor Ibon. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Jumare ilha asoyo. Ini salah ya. Harusnya adalah gimana harusnya di sini? Soyo. Soyo. Soyo seperti ini. Aduh, ini juga belum diedit. Soyo seperti ini. Nomor 2, Oje Shinmonel Ilgo Soyo. Nah, ini benar ya nomor 2. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Ilgo Soyo artinya adalah membaca. Telah membaca.
kemudian di poin nomor 3. 3 salahnya di mana? Osho soyo harusnya adalah Wasoyo. betul. Wasoyo. Harusnya seperti ini, wasoyo bukan oyo soyo. Ini nggak nyambung ya. Terus ada lagi ini gimana? Jadi ga osoyo berarti ga Wasoyo. harusnya. Oke, silakan sambil ditulis. Seperti itu. Kemudian di poin nomor 5, ini kan sebenarnya ini penjelasan dari rangkuman ya, rangkuman dari Munwa tadi. Diminta mencari pernyataan yang benar. Nomor 1, 한국에는 di Korea 음력 달력이 taro 있습니다. Jadi kalender 음력 itu apa tadi? 음력 adalah lunar ya. Jadi di Korea Lunar. kalender lunar itu dibuat secara terpisah. Talo ismnida, maknanya adalah terpisah, teman-teman. Benar atau salah kira-kira pernyataan ini? Salah. Salah ya, karena tadi Salah. di atas kita sudah pernah belajar Jadi satu. menyatu dengan kalender yang Masehi. Kalau di sini ada Dalyokon, Yongyangwa, Umyokel, Hamke, Pyosi. Nah, ini ya. Jadi di Korea itu dituliskan bersama antara kalender lunar dengan kalender Yangnyeok. Yangnyeok itu maknanya adalah Masehi. Oke, jadi pernyataan 1 salah ya. Kemudian pernyataan 2, Huisae Iljongen. Jadi jadwal di perusahaan Amnyogel Kijunero Hamnida. Berdasarkan kepada tanggalan lunar. Bener apa salah? Jadwal perusahaan, kemudian ada lagi tadi sekolahan, terus ke pemerintahan itu berdasarkan tanggalan Masehi. Jadi nomor 2 di sini adalah salah. Salahnya di bagian apa? Di bagian sini. Ini kan dia pakainya adalah yang lunar. Harusnya adalah yang nyok ya, yang nyok. Artinya adalah Masehi. Penjelasannya di mana? Ada di sini Robun Hui saya Hakyo Iljong Yongi dengel yang yokel gijun rohamnida. Jadi ditetapkan berdasarkan dengan yang nyok, bukan yang emnyok, seperti itu. Nomor 2 salah ya. Nomor 3, amnyogero 생일을 기념하는 사람도 있습니다. Jadi ada orang-orang yang menetapkan standar ulang tahunnya itu berdasarkan kalender emnyok. Emnyok itu berarti lunar, berdasarkan kalender lunar. Benar atau salah pernyataan ini? Salah. Jongdabeun adalah betul. Kenapa betul? Karena kan tadi dijelaskan di Korea itu ya bisa ya, atau ada orang-orang yang menggunakan standarnya itu kalender lunar, ada juga orang-orang yang menggunakan standarnya itu kalender Masehi untuk ulang tahun. Makanya tadi kan ada tuh yang Bisa ada dua-duanya. perusahaan ulang tahun tapi salah. Jadi bukan ulang tahunnya seperti itu ya. Jadi ada 2. Nah, jadi pernyataan nomor 3 itu benar. Ini ya Robun, ini ya. Ada orang-orang yang menetapkan ulang tahunnya itu berdasarkan kalender Masehi, dan ada juga orang yang menetapkan dengan standarnya itu berdasarkan emnyok, seperti itu. Emnyok itu kan berarti yang lunar. Jadi ada 2, bisa lunar, bisa Masehi untuk ulang tahun. Begitu ya. Kemudian poin nomor 4, Hanguke Jontong Yongjorun yang nyok Gijunoro Hamnida. Hari libur tradisionalnya Korea itu ditetapkan berdasarkan yang nyok tanggalan Masehi. Bener apa salah? Libur tradisional berdasarkan Masehi. Bener atau salah? Adalah Bener. salah. Salah. Ya, salah ya Robun. Masehi itu kan harusnya adalah berdasarkan ini, apa namanya? Berdasarkan lunar. Lunar itu yang tradisional tadi ya Robun. Jadi kayak liburan Chuseok, Solal itu berdasarkan kalender lunar. Seperti Jongdabeun sampun imnida ya, silakan dicontreng. Oke, lanjut di bagian listening, teman-teman coba dengarkan ya. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 오늘은 목요일입니다. Jongdabeun yang mana? 4번. Jongdabeun Mokyoil tadi ya.
Kalau nggak Mokyoil salah apa? Mokyoil ya? Mokyoil. Oke, Kurang denger, Sam. Oh, Mokyoil kurang adalah kurang nomor jelas. nomor 2 ya. Onerin Mokyo Irim Nida tuh. Mokyo Irim Nida adalah hari Kamis ya. Kemudian poin nomor 2 harus fokus teman-teman. Ibon, silakan didengarkan. 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 내일이 몇 월 며칠이에요? 10월 17일이에요. Silakan dijawab. Sam, Yang mana jawabannya? Sampun. Tadi kalimatnya mengatakan katanya Neiri myodol myochirieyo, besok itu tanggal dan bulan berapa? Dijawab katanya Shiwol Shipchirieyo adalah Shiwol berarti bulan 10 ya. Bulan 10 Shipchil 17. Berarti Oktober tanggal 17. Chongdabeon adalah Sambonimnida. Bener ya? Oke, betul. Jawabannya 3 ya, Robun. Kita lanjut di poin 3 dan 4. Boleh didengarkan lagi. (3번부터 4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 수요일에 일해요? 1. 네, 수요일이에요. 2. 네, 수요일에 일해요. 3. 아니요, 수요일을 좋아해요. 4. 아니요, 수요일에 일이 많아요. Jawabannya yang mana? Nomor 3. 1. Oke, kalimat tanyanya adalah Suyoire ilhyo. Apakah Anda bekerja pada hari Suyoil? Hari Rabu ya. Apakah Anda bekerja pada hari Rabu? Ne, Suyoire ya adalah hari Rabu. Ini nggak nyambung. Nomor 2, ne, Suyoire ilhyo. Ya, saya bekerja pada hari Rabu ya, betul. Kemudian Anio tidak, Suyoiri cuy, saya menyukai hari Rabu. Tidak, pekerjaan banyak di hari Rabu. Chongdabeon Ibon ya. Tadi yang jawab 1 Ibon, gua. siapa yang jawab 1 tadi? Salah itu ya, Robon. Chongdabeon adalah ne, Suyoiri ya adalah hari Rabu. Ya, saya bekerja pada hari Rabu, seperti itu ya. Kemudian nomor 4 dilanjutkan ya, Robun. 4번. 오늘이 무슨 요일이에요? 1. 오늘입니다. 2. 주말입니다. 3. 화요일입니다. 4. 2월 9일입니다. Jawabannya yang mana? Tok 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 tok. Jawabannya adalah yang nomor 3 ya. Dia kan ditanya hari ini hari apa? Kurang denger tadi. Iya, hari ini onerin musen yoiri yo. Hari ini hari apa? Kalau ditanya hari apa, berarti jawabannya adalah nama-nama hari, Yorobun. Ada nggak yang menyebutkan nama-nama hari di sini? Ada, ini adalah Wayoil, ini adalah hari Wayoil, hari Selasa ya. Kemudian pilihan 1 kenapa salah? Karena ditanya onerin musen yoiri yo, hari ini hari apa? Dijawab onerimnida adalah hari ini, kan nggak nyambung. Terus nomor 2, jumarimnida adalah akhir pekan, itu juga nggak nyambung ya. Hari ini hari apa? Adalah akhir pekan. Akhir pekan itu ada Sabtu, ada Minggu. Jadi jawabannya kurang tepat seperti itu. Kemudian nomor 4, ditanya hari apa, jawabnya adalah tanggal, kan nggak nyambung. Ya, maka jawaban yang paling tepat kalau ditanya hari apa, maka jawabannya adalah hari.
Jadi teman-teman harus bisa memastikan kalimat tanyanya apa, nanyain apa, seperti itu ya. Kalau ditanya Odi berarti jawabannya berupa tempat ya Rebun. Ya. Terus Nah. terakhir poin nomor 5. 오 번 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 8월 7일이 무슨 요일이에요? 월요일이에요. Oke, silakan jawabannya yang mana? 날씨. Yang mana ya Rebun 1번. jawabannya? Nasi itu apa nasi? 1번. Nasi atau Yoil atau Irem atau Emsyik? Rem. 이번. Oke. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 1 tadi ya. Nalsi sama Yoil. Kita coba cek jawabannya sini. Parwo Cirie Musen Yoirie. Yo kan ditanya Musen Yoil hari apa? Berarti tentang hari. Maka jawabannya adalah yang nomor 2. 요일. Iya. Sunda pun Yoirim nida ya. Kan ditanya Musen Yoirie yo hari apa? Jadi konteksnya bukan di tanggalnya, lebih ke harinya. Gitu ya. Kalau misalnya ditanya Neiren Myodol Myochirie yo, nah itu baru nanti jawabannya adalah nalsi, tentang tanggal. Ya. Jadi besok itu tanggal dan bulan berapa? Neiren Myodol Myochirie yo, baru nanti jawabannya adalah yang nalsi. Kalau ini kan ditanya Neiren Parwol Guil itu tadi ya. Parwol Chirire. Parwol Chiri Musen Yoirie yo. Bulan 8 tanggal 7 itu hari apa? Nah, berarti kan konteksnya adalah ngobrolin tentang hari. Maka jawabannya adalah Ibon Imnida. Seperti itu ya Robun. Ya, ini di nomor 2 ya jawabannya. Silakan dicontreng. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk bab 6 sampai dengan bab 10 kita lanjutkan di hari Senin depannya. Jadi hari Sabtu Minggu teman-teman libur ya. Saya juga libur dulu nih, mau mendinginkan pikiran ya teman-teman. Oke, saya close dulu.